Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa sallallahu Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. إلى جميع الخلق لهدايته ولتأمين معاشه ومآله وعيته للمعجزة الظاهر، وأنه عليه الصلاة والسلام صادق في جميع أخباره أن الله تعالى من الصراط والميزان والحوض وخير ذلك من أمور الآخرة والبرزاخ ومن شعار الملكين وآداب القبر ونائمه وعن القرآن وجميع كتبه الله منزلة حق وملائكة حق والجنة حق والنار حق وجميع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حق. Jadi mari kita membahas tentang min sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Ini pembahasan tentang kitab Risalatul Jami'ah karya daripada Imam Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Mari membahas tentang syirat, sudah dijelaskan. Wal mizan, dan mizan. Mizan itu apa? Neraca, timbangan yang memiliki dua timbangan yang besar. Satu timbangan itu luasnya seluas di antara langit dan bumi. Timbangan itu untuk apa? Menimbang daripada amal baik dan amal buruk seseorang. Bentuknya timbangan, karena ada dua kalau timbangan. Satunya timbangan itu yang buat menaruh amal baik ataupun amal buruk seluas antara langit dan bumi. Bisa bayangkan seberapa besar ini. Dan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan kebaikan sekecil apapun, seberat biji zarah pun, itu di timbangan tersebut akan terpengaruh. Walaupun menaruh kebaikan, kamu melakukan kebaikan, walaupun sekecil biji zarah, walaupun timbangannya seluas antara langit dan bumi, tetap bakal ada pengaruhnya, bergerak tetap. Dan walaupun itu dosanya, keburukannya sekecil biji zarah atau biji sawi, yang kasarnya ngomong saya ijen, itu ditaruh di timbangan itu, tempatnya timbangan itu yang namanya neraca atau mizan. Walaupun sebiji ijen, keburukan ijennya itu bakal bergerak di timbangan. Walaupun timbangannya siji luasnya antara langit dan bumi. Subhanallah, bayangkan ini. Terus wal haud, apa itu haud? Haud, ya, haud itu ialah telaga yang khusus dan besar, serta tepinya itu luas. Kalau kamu lihat danau, kamu lihat telaga di gunung, yang arah ke gunung mana ada telaga, itu kan tepi telaga yang kecil. Kalau di haud, ya, itu tepinya luas sehingga mata memandang itu tidak ada ujungnya. Kamu pandang sesuatu pasti ada ujungnya. Tapi kalau di telaga haud atau telaga yang
yang sangat besar dan luas itu tidak ada tepinya, itu tidak ada ujungnya karena sangat luas. Bahkan saking luasnya di dalam kitab Risalatul Jami'ah, telaga yang dikatakan haud itu tepinya, kamu berjalan di pinggir pantai itu namanya kan tepi, berjalan di pinggir telaga yang dikatakan haud itu namanya tepi. Tepinya itu butuh waktu perjalanan sebulan. Tepinya telaga atau haud, ya. Dan airnya ini, kalau telaga pasti ada air. Tepinya kamu berjalan menyusuri itu butuh waktu sebulan lamanya. Dan air yang ada di telaga haud itu lebih putih daripada susu. Kamu tahu susu itu? Ya, susu cap enak. Ya, susu kan ada warnanya coklat, susu ada yang warnanya pink, merah muda, kuning dan biru. Di langit ya, biru. Oh, oke. Kan ngerti ya. Kita di sana senang benar-benar di sana. Jadi telaga haud itu airnya lebih putih daripada susu, tapi bukan susu coklat. Bukan susu bendera, susu dong, susu putih. Apa bahasa Arabnya susu? Laban. Laban. Laban itu susu. Ya. Airnya yang ada di haud atau telaga tersebut, airnya lebih putih daripada susu, dan airnya lebih dingin daripada es, dan airnya lebih manis daripada madu. Kalau kita filosofikan, segala sesuatu yang manis itu madu. Puncak kemanisan ada dalam madu. Puncak keputihan ada dalam susu. Lah air putih ini bukan putih. Saya mau tanya, air warnanya apa? Air mineral, aqua, Bening. bening. Sekarang saya mau tanya, jawab dengan cepat ya. Jawab dengan cepat. Monggo bareng-bareng jawab dengan cepat. Siapa cepat dia menang. Aspal warnanya apa? Hitam. Aspal warnanya hitam. Jok motor warnanya apa? Hitam. Kelelawar tidurnya? Malam. Kelelawar tidurnya bukan malam, siang. Ya. Rumput warnanya Hijau. karpet majelis ini warnanya Hijau. sapi minumnya Air. anak susu sapi minumnya susu primer, sapi minumnya ya air, kalau sapi minumnya susu. Sapi nyusu sapi ini. Jadi telaga tersebut itu telaga yang khusus dan besar, serta tepinya sangat luas, butuh perjalanan 1 bulan untuk menyusuri tepinya. Airnya lebih dingin daripada es, dan airnya lebih putih daripada susu, dan airnya lebih manis daripada madu, dan airnya lebih harum dari kasturi. Gayung-gayungnya, gayung untuk mengambil air yang ada di telaga atau haud tersebut, itu laksana banyaknya bintang di langit. Lah penginungnya kan jumlah das cucur kabeh. Kita duduk hewan. Makanya cara minumnya pakai gayung. Lah gayungnya yang ada di haud atau telaga tersebut, itu gayungnya sejumlah bintang yang ada di langit.
Ya. Dan barang siapa yang meminum seteguk air yang ada dalam haud atau telaga tersebut, maka tak akan pernah merasakan kehausan setelah itu. Jadi setelah umat Nabi dikirim ke telaga atau haud, maka ada perjalanan selanjutnya sebelum sampai kepada Syirah. Terus wa khairu dzalika min al-umuri akhirah, wa khairu dzalika min umuri akhirah. Dan lain-lainnya dari perkara akhirat, ya, lain-lainnya dari perkara akhirat. Apa perkara akhirat itu apa? Yang lain-lainnya yang ada dalam akhirat itu apa? Ya seperti halnya hari kebangkitan, di mana seluruh manusia dibangkitkan. Terus hari perhitungan, pertanggungjawaban, yaitu hisab. Terus apa lagi yang di akhirat? Syafaat. Terus apa lagi? Pemberian kitab amal seorang hamba. Jadi nanti ketika kamu dihisab, diperhitungkan, itu malaikat ada yang memberikan kitab amal perbuatan seseorang ketika ia hidup. Ya, ada dua kitab, amal buruk dan amal baik. Tapi yang jelas, saya katakan satu kitab ini ketika diberikan kepada seorang hamba, jika diberikan kitab tersebut dari belakang, maka sudah jelas itu dibuka banyak amal buruknya. Dan nanti hamba tersebut akan gemetar, ketakutan, celaka saya, celaka saya, celaka saya. Apalagi diberikannya di belakang dan di sebelah kiri. Karena ketika catatan amal tersebut yang ada dalam sebuah kitab buku yang diberikan malaikat kepada setiap jiwa manusia, itu ada yang diberikan di sebelah kanan pundaknya. Sotona, kayak ini sotona. Iya. Yang ia dapat dari kanan pundaknya, maka kata senyum merasa lega dan bahagia. Setelah ini akan lebih baik. Yang kiri dikasih sama malaikat sudah gemeter, keringat dingin keluar semua. Celaka ini, celaka saya. Ya. Nah itu yang ada dalam akhirat, dari kebangkitan, hisab, syafaat Nabi, pemberian kitab amal, dan yang ada dalam akhirat memandang wajah Allah yang maha mulia. Bayangkan, memandang wajah orang biasa, ini memandang daripada wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan bagaimana ketika kamu bisa melihat Tuhan yang selama ini kamu sembah, yaitu Allah, kamu bisa berhadapan memandang wajahnya secara langsung. Itulah hakikat kebahagiaan yang hakiki, itu bukan di dunia, yaitu ketika telah kita meninggal, kita bisa melihat wajah dan bertemu secara langsung kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang hakiki, bisa bertemu Allah dan bisa bertemu baginda Nabi. Gak bisa itu dibayangkan dan gak bisa itu dirasakan di sekarang, gak bisa. Ya, Allah, 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Dua kalimat itulah kali disebut terus. Kalau jenengan baik selama hidup, banyak amal soleh, insya Allah kelak akan bertemu Allah dalam keadaan bahagia, dan kelak akan duduk bersama Nabi dalam surga Allah dalam keadaan
bahagia pula. Itulah cita-cita kita. Ya. Terus wal barzakh atau barzakh. Apa itu barzakh? Barzakh mari sudah dijelaskan ya, sekat atau penyekat. Dikatakan barzakh itu namanya sekat, penyekat atau batas. Kenapa dikatakan batas? Karena alam barzakh itu batas antara alam dunia dan alam akhirat. Ya, itu barzakh. Untuk apa? Tempat berdiamnya seorang manusia setelah kematiannya, menunggu hari dibangkitkannya. Itu disebut alam barzakh. Kamu meninggal, setelah itu mau ditaruh di mana nih Allah? Allah menciptakanlah alam barzakh, taruh di situ. Dan alam barzakh dari umat Nabi Adam sampai nanti yaumul qiyamah umat Nabi Muhammad dikumpulkan terlebih dahulu setelah kematiannya di alam barzakh. Barzakh itu tempat di antara dunia dan akhirat, tempat berdiam setelah kematian kita, ya, dan menunggu di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh makhluk. Wa min su'ali malakai, dan pertanyaan dari dua malaikat di alam barzakh. Nanti ketika kita meninggal itu ada dua malaikat yang akan bertanya kepada kita. Pertanyaan dari dua malaikat yang bernama Munaro, malaikat bernama Munaro, Karo Nangkir apa nakir? Nakir. Itu Nela. Nakir. Munkar, nakir itu yang akan bertanya kita kelak di alam kubur dan bertanya kita setelah kematian kita. Mereka akan bertanya kepada orang yang telah wafat tentang apa? Tentang Allah. Tentang apa? Tentang Nabi dan agamanya. Man Rabbuka. Dan pertanyaan itu kamu tahu. Malaikat nanti ujung-ujungnya akan tanya, Man Rabbuka, Man Nabiyuka. Ya, akan bertanya tentang Man Dinuka. Bertanya tentang Allah, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. Kita tahu di dalam kitab banyak dijelaskan, dan kita berusaha menghafal. Man Rabbuka, kita oleh malaikat. Man Rabbuka, siapa Tuhan? Allah Subhanahu wa taala. Dihafalkan siap malam itu. Ya, Man Nabiyuka, siapa Nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man Dinuka, apa agamamu? Agamaku Islam. Walaupun jenengan menghafalkan selama hidup jenengan, sampai tidak ada waktu sedikit pun untuk tidak menghafalkan sampai hafal ada di otak kalian. Tapi ketika kehidupan jenengan, saya banyak melakukan keburukan, hafal tersebut tidak ada artinya ketika kelak malaikat bertanya kita menuduh.
Jawabnya angel. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Anas. Masa Tuhan Anas? Ya. Ya itu. Kamu tahu, kalau kamu dengar cerita atau dengar kisah daripada almarhum Yai Indus Susmono, mengatakan mati, kalau mati jangan dikafani pakai kain kafan, pakainya daun pisang. Jadi ketika nanti malaikat datang, man rabbuka, lontong dikafani Tuhan. Mana biuga sampai malaikat artinya lontong. Pantek bunga siapa gede-gede. Ya, ternyata Kiai Indus Susmono itu mengambil cerita daripada Abu Nawas. Versi aslinya Abu Nawas itu kisah nyata. Kalau Abu Nawas itu nggak seperti itu. Indus karena dia seorang mubalik di atas panggung, jargonnya banyak, suka melucu buat orang tersebut. Ki Indus mengambil adaptasi daripada cerita atau kisah Abu Nawas. Kalau Abu Nawas bagaimana? Sebelum meninggalnya Abu Nawas, seorang yang sangat cerdas, cerdik, ya, yang dimana ia menjadi tangan kanan atau orang kepercayaannya Raja Harun ar-Rasyid. Islam itu Abu Nawas sebelum meninggal ngomong sama istrinya, ngomong apa ya, ngomong lagi nanti kalau saya meninggal. Ini versi Abu Nawas. Kalau terus ambil kisah ini dari Abu Nawas, cuma diadaptasi lagi, di aransemen namanya. Tapi kalau Abu Nawas aslinya seperti ini. Nih, ibu nanti kalau bapak meninggal dibutuhkan, ya. Setelah itu sampai nanti ketahuan sama raja, baru biar dengan sendirinya raja tahu, jangan diumumkan kalau meninggal. Wes, gimana ceritanya? Singkat cerita, pesan yang kedua, nanti ketika meninggal, Bapak tolong dikafani pakai kain kafan lama. Ya, ini kisah nyata. Abu Nawas bilang sama istrinya, nanti Bapak dikasih kafan kain kafan lama yang lusuh, yang kotor. Ya, bingung ini. Ternyata sudah meninggal, dikasih wasiatnya suruh pakai kain kafan lama. Akhirnya dikuburkan, malaikat datang. Malaikat datang dan otomatis setelah kepergian keluarga kita meninggalkan 7 langkah, malaikat Munkar Nakir datang untuk bertanya kepada seorang manusia yang baru meninggal lagi, yaitu Abu Nawas. Woi, man rabbuka. Woi, malaikat, kau tak ngerti aku, pantul si aku, kapan kan kotor, cuma lawas banyak. Saya itu paling lama, saya dalam kubur sudah lama. Lihat nih kapan saya, kamu gak lihat, saya sudah datangin kamu, sudah lama, tanyain lagi. Saking bingungnya malaikat bingung. Malaikat bingung, akhirnya diskusi dengan malaikat satunya lagi. Kan kaget, gimana ini, apa benar? Ya saya diperintahkan Allah sebelum datangin ini. Nah ini datangin nyatanya kapannya lama. Akhirnya ini diskusi malaikat, oh kita salah tempat, ayo kita cari lagi jenazah yang baru dikuburkan atau dikubur. Akhirnya malaikat itu pergi, Abu Nawas selamat. Nah itulah kisahnya Abu Nawas. Ini ngopi-ngopi pesan sering dengan ini, ya. Jadi kalau mau meninggal, Pak, nah nanti tolong ya, tuku morinya sih murah bae, sempat ngorapi, sing bolong-bolong, sing sampan hancur. Nah apa sih? Iya, kenapa malaikat bingung takon. Ya, karena malaikat itu kalau diperintah untuk bertanya, ya bertanya saja seperti itu.
malaikat kalau disuruh untuk bertanya saja. Makanya kan ada tugasnya malaikat masing-masing. Gak bisa malaikat yang mengajukan atau memberikan pertanyaan dalam kubur suruh membagikan rezeki. Gak bisa. Contohnya kalau malaikat mungkar nakir ditugaskan Allah yang suruh tanya man rabbuka man nabiyuka man dinuka, ya, ditugaskan Allah untuk membagi rezeki. Gimana coba? Takut kan dibagikan rezeki, setelah itu apa? Ditanya, man rabbuka, ya, susah ya. Makanya setiap malaikat punya tugasnya masing-masing. Terus bisa dari Munawas. Munawas masalah itu dari negeri Iran. Iran kalau nggak Iran. Wa ada bil qabr. Wa ada bil qabr dan azab kubur. Siksa yang terdapat dalam alam barzakh, ya, itu sebagai pemisah antara alam dunia dan akhirat bagi sebagian mayat. Dengar, siksa yang terdapat di alam barzakh sebagai pemisah antara alam dunia dan akhirat bagi sebagian mayat. Pertanyaan tadi tidak untuk seluruh mayat. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang apa? Azab kubur. Maka Nabi menjawab, benar, azab kubur itu benar, kata Nabi kepada Aisyah. Lalu Aisyah berkata, sejak itu aku tak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan sholat kecuali beliau berlindung kepada Allah dari pada azab kubur. Hadis riwayat Bukhari. Termasuk azab kubur bagi seorang mayat ialah disodorkannya api kepada orang-orang kafir di setiap 2 hari sekali. Allah menyuruh malaikatnya memberikan azab kepada orang kafir, diberikan api di dalam alam barzakh, alam kuburnya, sambil menunggu hari kebangkitan 2 hari sekali disodorkan api. Apinya dari mana? Sumbernya api itu dari neraka. Ya. Makanya dalil atas kejadian itu ada dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 46. Api disodorkan kepada mereka di pagi hari dan petang hari. Selain itu azab kubur apalagi? Badan jenengan yang banyak maksiat, yang banyak zalim, yang banyak berburuk sangka, yang banyak membuat kerusakan di alam dunia, itu jasadnya akan dijepit kubur hingga tulangnya hancur berserakan. Itu diantara azab kubur, bukan hanya disodorkan api. Oh, berarti yang disodorkan api itu orang kafir, bukan hanya kafir, orang muslim yang banyak maksiat dan meninggalnya dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi siksa yang sangat pedih untuk orang-orang kafir atau non muslim. Dan azab kubur itu badannya orang yang ahli maksiat yang mendapatkan siksa kubur, badannya dijepit oleh tanah sehingga tulangnya itu hancur berserakan. Kayak kon beleng nang aspal diselender primen sono. Polone metu, ususé kudu metu. Balungnya ambrol. Dan itu diulang terus. Sampai kapan? Sampai Allah membangkitkan seluruh manusia yang ada di alam kubur. Kuat orang kayaknya.
Hah? Buat gak? Ya, bayangkan itu. Jadi tulang-tulangnya itu hancur lebur, rusuknya itu pecah, hancur, patah, terulang sampai nanti datangnya hari kebangkitan. Siapa yang tidak merasakan? Orang Islam, orang kafir lebih. Orang Islam yang apa? Yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya selama ia hidup. Nanti azab kubur selanjutnya bukan hanya itu, sudah disodorkan api, dijepit oleh tanah badan kita hingga hancur tulang rusuk kita. Azab kubur juga ada pukulan yang diberikan oleh malaikat Munkar Nakir dengan palu di antara telinganya. Malaikat Munkar Nakir itu mukul dengan palu di antara telinganya. Palunya, ada riwayat mengatakan palunya itu, aduh, palu biasa itu kan palu malaikat. Palu biasa dicamkan mana? Ini palu malaikat itu ya. Ya Allah, pukulkan itu di antara telinga orang-orang yang ahli maksiat yang meninggal dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah dan mendapatkan azab kubur, banyak mendapatkan siksa kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam ancaman azab kubur ini adalah orang-orang yang sering berbuat maksiat dari kalangan orang Islam yang akan mendapatkan azab yang lebih ringan daripada orang-orang kafir. Ya, tadi saya jelaskan bahwasanya orang kafir lebih pedih adabnya di dalam kubur. Islam ya sing ketulung tapi tetap disiksa nih ahli maksiat mati nih. Aja ngomong mendingan kamu disakiti, ya kasih kamu saja, berpaling kepada yang lain kamu saja. Sakitnya tuh di sini, ya, di dalam hatiku. Sakitnya dua-duanya. Sakit hati menunggu sampai hari kebangkitan. Hatinya saya gitu. Orang isi Allah disiksa terus, dipalu, dijepit dan berbagai ampun, didobok dan jerone kubur. Sakit dan perasaan kita, ya Allah, mengenai hari kebangkitan orang kiamat teman. Sakitnya lagi sakit kita. Ya, di muka-muka tulus, mengharap cinta sejati. Gak ada cinta sejati, gak ada ya. Adanya cinta sejati. Aku membuat cinta semangga aja, jangan sejati. Sejati nggak bisa dimakan. Kalau kita dapat buahnya. Cinta semangga saya sama kamu. Cinta semangga saya kamu. Kalau berbuah kita makan bareng-bareng. Sejati apa nama godong? Orang jadi ya jati. Ya, godong murah, kayu larang, di sini ular. Topole suwe. Makanya apa dari cinta disita sejati, cinta semangga. Jadi selalu berbuah setiap 4 bulan sekali. Cintanya semakin berbuah 4 bulan sekali, 1 tahunnya 2 kali panen mangga yang timuran dan musiman. Dan mangga pun dipupuk sama orang bercinta, dipupuk dari sedikit-sedikit agar kasih sayangnya itu bertambah sedikit-sedikit. Catnya dipupuk, maka cantik ini garap dipupuk, disemprot. Cinta sejati berarti apa? Jatinya itu dibiarkan aja, gak kau urus, pukul dewek. Ya, wis nanti kalau jadi tinggi bang, cinta yang jati akan ditebak, jadinya putus.
Cinta sejati kalau setinggi akan ditebak, dirobohkan, jadinya putus. Makanya jangan ngomong cinta cinta sepanggang. Setahun berbuah 2 kali, semakin besar cinta kepadamu berkali-kali. Anjing gawe status. Proyek sing ngerti cita-cita proyek kasih bujanku tidak mengerti isi hatiku, saya sangat merindukanmu. Merindukanmu totek merindukanku ya, iya. Soalnya HP rasanya begitu boleh mana? HP aku isi bagus kah? Tunjukkan cintamu padaku, berikan HP Oppo yang terbaru yang 3 juta 4 juta agar kita komunikasinya lancar, videonya jelas, sinyalnya enggak putus nyambung. Hah? Seperti itu kan? Iya, saya sangat cinta merindukanmu, tapi sayang dompet saya bolong. Kenapa bolong? Ada tikusnya sih. Nah, ya kayak gitu loh. Mu'adha bin Qabri karena ini serta bukan hanya yang ada dalam alam barzah itu siksa, namun juga ada wana ini nikmat, kenikmatannya pun ada. Wa Al-Quran, dan sesungguhnya Al-Quran ya Jami' kutubillahi munazzalah, dan seluruh kitab-kitab Allah yang telah diturunkan adalah benar, hakun wa malaikatah, para malaikatnya adalah benar, wa hakun jannah, dan surga pun benar keberadaannya, hak adalah benar, surga itu benar keberadaannya. Dan itu kamu harus meyakini seyakin-yakinnya. Tentang siksa kubur harus percaya, harus yakin tanpa ada keraguan. Nikmat kubur ya harus yakin tanpa ada keraguan. Surga ya harus yakin tanpa ada keraguan. Neraka ya harus yakin tanpa ada keraguan. Maka iman kamu baik. Kenikmatan kubur, di antara kenikmatan kubur itu apa? Diluaskan, ya. Kuburnya yang sempit, paling 1 kali 2 meter atau berapa itulah. Makanya enak gue sih kalau pendek-pendek, cilik-cilik, sempit nantang, sempit nantang. Orang gede, repot, mereka. Si dudur, lemu-lemu. Ya, kayak sama Anas maning. Lemu be, besok nunggu puluh malaikat ribet. Limbungannya bercanda. Di antara tempat kubur yang tadinya sempit diluaskan kuburnya, dan di dalam kubur Allah menyuruh malaikatnya diberi apa? Cahaya penerangan. Dan di alam barzah itu hakikatnya gelap. Di alam barzah tidak ada waktu, tidak ada masa, dan tidak ada apa-apa yang ada di dunia. Tidak ada perputaran waktu, tidak ada panas dingin. Namun jika engkau mendapatkan nikmat, engkau akan diberikan nikmat
sampai datangnya hari kebangkitan. Jika engkau mendapatkan siksaan yang maka engkau akan disiksa sampai datangnya hari kebangkitan. Nikmat kubur, diluaskan kuburnya. Makanya wong tua berdoa, ya Allah, mudah-mudahan bapaknya kubur diluaskan. Ya memang, karena di antara nikmat kubur seorang hamba itu diluaskan. Bukan hanya diluaskan, karena hakikatnya alam barzah, alam kubur itu gelap, tanpa ada cahaya sama sekali. Jika engkau mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kubur, maka Allah menyuruh malaikat untuk memberikan penerangan di alam barzah atau alam kubur. Terus apa? Dan dibukakan jendela di dalamnya menuju ke surga. Dibukakan itu pintu menuju surga dalam kubur. Dan dijadikan sebagai penggalan dari taman-tamannya, serta ditemani oleh amal solehnya yang berbentuk wajah. Nah, ini tak kasih tahu nih. Jadi nanti kamu ketika meninggal amal solehnya banyak, ya, kamu mendapatkan nikmat kubur. Kalau tadi membahas tentang kubur, azab, sekarang mendapatkan nikmat kubur. Kamu tidur nih, ditanya malaikat dengan mudahnya menjawab. Nanti yang menemani kamu sampai hari dibangkitkannya seluruh umat manusia, itu yang menemani kamu ialah amal soleh kamu yang wujud. Wujud amal soleh kamu itu wujud. Amal soleh apa? Amal baik kamu itu wujud. Jengkok bateri jenengan sampai hari kiamat dibangkitkan seluruh manusia. Wujudnya apa nih? Wujudnya manusia dengan wajah sebaik-baiknya wajah. Apa nih? Sesuai dengan yang kau cintai selama di dunia. Kau senangnya fazal selama urip, yang dipikirkan fazal. Nanti kamu meninggal karena membawa amal soleh banyak sekali. Meninggalnya diberikan nikmat kubur oleh Allah. Akhirnya Allah mewujudkan amal solehnya kamu dengan wajahnya fazal. Si bateri kau berarti fazal, ini fazal bateri kau anjuran apa? Kiamat ketika manusia dibangkitkan. Makanya kalau ingin cinta kepada seseorang, carilah pendamping yang menemanimu di alam kubur, yang dimana amal soleh itu akan wujud sebagai wajah yang kau cintai, dengan cara cinta kepada wajah-wajah yang rupawan. Jangan wajah-wajah siapa wajah siapa? Wajah siapa? Ya. Makanya kalau bisa cinta kepada Nabi, jadi nanti wajahnya menyerupai wajah Nabi. Amal soleh tersebut akan wujud sebagai wajah Nabi. Di sini jelaskan begitu. Nanti ini orang yang mendapatkan nikmat kubur akan ditemani oleh amal solehnya yang berbentuk wajah seseorang yang paling dicintainya. Nah, jenengan paling dicintainya siapa? Paling dicintai wajahnya Tukul Arwana. Yang ngefans Tukul. Mending jenengan mati oleh nikmat kubur. Si Badir aja kembali ke alam. Si Badir wajahnya Tukul Arwana beri. Mana tahu? Sekali ngomong. Ya kan? Makanya harus cinta kepada cinta yang ditanam dalam hati ialah cinta kepada Nabi yang paling kita utamakan. Makanya diajarkan tidak dikatakan orang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya jika ia mencintaiku tidak seperti ia mencintai, jika ia mencintai
itu tidak melebihi cintanya kepada keluarganya, saudaranya. Maksudnya bagaimana? Nikah benar sementara Nabi iman dalam Allah, maka Nabi itu urutan pertama yang kau cintai. Jualin anak bojo, bapak, cinta nemen karo bapakne, karo sumane, karo ibune, karo bojone. Nabi yang paling pertama yang kau harus berikan cinta seluruhnya untuk baginda Nabi. Makanya hikmahnya seperti tadi. Nanti ketika kamu meninggal, kamu membawa kecintaan yang amat besar kepada Nabi, maka amal soleh kamu itu akan berbentuk daripada wajah orang yang paling kamu cintai. Ya, wajahnya berbentuk wajah orang Afrika, pemain bola itu ya. Akhirnya apa? Bateri giling-giling cintanya kepada apa? Coba cintanya kepada apa? Kan cintanya orang masing-masing, gak hanya manusia. Saya sangat cinta kepada uang. Masih bateri duit. Uangnya nanti datang. Ketika uangnya datang, kamu yang bingung. Kamu bisa datang bicara bagaimana itu? Ya, maka itulah di antara nikmat wana ini, nikmat kubur. Dan nikmat kubur itu dimiliki oleh orang yang meninggal dalam keadaan membawa amal soleh yang istiqomah. Ketika akan itu seorang meninggal dalam keadaan husnul khotimah tanpa adanya istiqomah. Wa al-Quran, dan sesungguhnya Al-Quran ya, dan sesungguhnya Al-Quran itu pun engkau harus meyakini. Jangan mengatakan Al-Quran yang kamu baca itu seperti ini makhluk dan makhluk. Saya sering kadang-kadang orang bertanya, kalau Al-Quran makhluk, ya, Al-Quran kan keluar apa yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Allah menciptakannya. Kalamullah, jadi bukan makhluk. Kalau makhluk bagaimana? Sedangkan Al-Quran bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Baginda Nabi, nur baginda Nabi Muhammad itu bagian dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa dikatakan beda, Allah menciptakan nurnya sendiri baginda Nabi. Ya kenapa kamu lihat di atas saya? Kenapa itu kedudukannya foto itu lebih tinggi Allah, setelah itu sedikit baru Nabi Muhammad. Makanya kalau kamu menyejajarkan Nabi, walaupun ada dalam memajang foto, itu ada adabnya. Kalau orang tahu ilmunya, yang saya tahu, Allah lebih tinggi sedikit dari Nabi. Dan kalau bisa taruh Allah di sebelah kanan. Benar? Orang asal ini, masang foto, ya, di rumahnya dipasang foto-foto keluarganya. Lafaz-lafaz Allah, ayat-ayat kursi, baca-baca Al-Quran yang lainnya nggak dipajang. Apakah malaikat akan masuk melihat wajahmu? Ya orang melihat wajahnya, kowe kan wong sing ahli ibadah. Tapi dengan adanya kalamullah bisa menjadi wasilah sebab para malaikat rahmat itu turun ke dalam rumahmu. Terlebih lagi ada lafaz Allah, ada lafaz Nabi Muhammad. Terlebih lagi ada para kekasih-kekasihnya Allah, yaitu para alim ulama. Makanya ciri orang yang di dalam hatinya cinta kepada alim ulama kita
Setidaknya di dalam rumahnya pasti ada daripada foto-foto yang dipajang dari kalangan habaib atau para kiai. Nah, karena cinta itu bukan sekedar dipisah. Cinta bukan sekedar apa yang ada di pikiran. Cinta itu berbentuk daripada pembuktian. Jika engkau cinta, maka tunjukkanlah kecintaanmu. Jika engkau cinta, maka tunjukkanlah kecintaanmu, baik di hadapan orang yang engkau cintai atau di belakang orang yang engkau cintai. Itulah cinta. Tidak ada dikatakan itu cinta tanpa adanya perjuangan dan pengorbanan yang besar. Cinta kepada Allah harus bisa melumpuhkan daripada nafsu. Cinta kepada Allah harus menjalankan perintah Allah. Cinta kepada Nabi harus mengikuti apa-apa yang Nabi sampaikan dan yang Nabi ajarkan. Itu cinta. Jangan sekedar cinta kepada Nabi dan ingin meminta syafaat pertolongan dari baginda Nabi. Bagaimana akan selamat? Sedangkan banyak dari golongan kita umat akhir zaman mengaku cinta namun tidak ittiba atau mengikuti apa yang Nabi anjurkan dan apa yang Nabi perintahkan. Bagaimana dikatakan selamat? Walaupun umat Nabi, wahai saudaraku, ingat, walaupun umat Nabi, namun jika cintamu hanya di atas bibir, kau mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi, cinta kepada para alim ulama, cinta kepada orang-orang soleh, namun tanpa adanya pembuktian cinta tersebut dengan berkorban dan berjuang memperjuangkan orang yang dicintainya, maka sungguhlah dusta itu cinta. Cinta, bahwa cinta langkah ragu. Ini kita Risalatul Jamiah karya Imam Ahmad Mujah Al-Habsyi, dan tadi saya tidak melihat kitab Risalatul Jamiah. Karena dalam kitab Risalatul Jamiah tidak menjelaskan tentang itu. Ya. Baik, kita lanjut. Baik itu. Firman Allah yang membahasanya termasuk bagian daripada ibadah yang dibuat tantangan oleh Allah kepada siapa yang bisa menandingi surat yang terpendek darinya. Apa yang keluar dari Allah yang berbentuk kita lihat sekarang Al-Quranul Karim itu tidak ada walau satu surat yang paling pendek pun tidak ada yang bisa mendandingi. Makanya Al-Quran tidak akan pernah berubah. Dari awal diturunkannya Al-Quran dulunya di Nuzulul Quran yang tidak. Makanya saya heran sama masalah Nuzulul Quran ini kita paham orang. Nuzulul Quran maksudnya tahu kita orang kandiannya mencerdas bareng. Nuzulul Quran itu apa? Ayo, mas-mas yang berani kumus-kumus, sing kanker kantong kering, bis akhir turun bayaran, ya rapat terus turun bayaran, orang metu-metu, orang cair-cair, pikirannya mumet, ya, ada wajah-wajah pasar ya. Asik-asik, setel manik, bayaran, asik-asik. Iya lah. Asik. Dia ngomong boleh banget orang si cair. Mas Nur Hasan. Cahaya kebaikan bayaran. Nur cahaya. Hasan kebaikan, ahsan lebih baik. Nur Hasan cahaya baik akan bayaran. Berarti kalau cahaya baik akan bayaran. Di zaman terakhir, ibu-ibu, mas-mas, nanti hari Sabtu jam 1 siang, ayo saya traktir di WTS ya.
Belas aja. Berane sira. Alewis alea. Usah ya. Masa kesuwen. Ya, jadi seperti itu. Tidak ada yang bisa mendampingi daripada kalam Allah. Walau hanya satu ayat, walau hanya satu surat yang terpendek darinya. Kitab-kitab yang diturunkan dari langit itu banyak sekali, ya. Kitab-kitab yang diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Dan diwajibkan kita untuk meyakini, mempercayai daripada kitab-kitab yang Allah turunkan di langit dunia untuk kepada para nabi. Kita harus meyakini dan mengimani itu. Di antaranya adalah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud orang mana kata Yusuf? Daud alaihi. Terus kita Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Terus yang keempat Al-Furqan atau Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'a kutubihi munazzilah hak wal malaikah. Ya. Dan kitab-kitab Allah itu diturunkan adalah benar. Allah menurunkan empat kitab, Zabur, Taurat, Injil, Al-Furqan atau Al-Quran. Itu benar diturunkan Allah. Makanya harus percaya kamu. Percaya apa? Nah itu sih kitab-kitab yang dipegang orang Nasrani, orang Yahudi. Tapi jangan percaya ajaran mereka. Karena kita hidup bukan di zaman Nabi mereka. Itu loh. Dan kalau kamu nggak percaya, saya nggak percaya Injil, nggak percaya Taurat, Zabur, berarti kamu nggak beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Ayo, gimana itu? Ya, apalagi ini nanti ada tahun baru. Malam tahun baru itu malam haflah, di mana seluruh manusia itu banyak yang lalai dalam satu waktu melakukan banyak kemungkaran, kemaksiatan. Jika engkau sampai meniup trompet, jika engkau sampai membunyikan lonceng, jika engkau sampai menyalakan api untuk merayakan malam tahun baru, tandanya kamu bagian daripada kaum Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Majusi yang disembah api, Nasrani yang disembah. Perayaan mereka apa yang dilakukan? Nah, ada isu PR bahwa pintar PR sekolah sebagai PR. Kau berjalan juga sih bayar TKP kan? Ujung-ujungnya boleh apa? Ya, yang tak kasih tugas juga dong. Jadi seperti itu. Dan para malaikatnya adalah benar keberadaannya. Malaikat adalah makhluk yang berbentuk apa coba? Saya mau tanya. Oh iya, nak aku. Malaikat berjaya urusnya dong. Malaikat itu ditambah itu. Malaikat itu berbentuk cahaya, ya, diciptakan dari cahaya. Makanya ketika kamu lihat di malam Lailatul Qadar, kan ada riwayat yang mengatakan bumi itu, langit-langit itu sesak dengan penuh para malaikat.
Bukan berarti malaikat mewujudkan dirinya sebagai manusia ataupun sebagai makhluk lain. Namun malaikat mewujudkan dirinya sebagai cahaya. Ya, cahaya. Yang dimana malaikat-malaikat tersebut ada pemimpinnya, turun pas malam Lailatul Qadar. Dan tidak ada itu malam Lailatul Qadar kalau tidak ada malam kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Hebat, makanya wasim maulid ya, ngerti. Masya Allah. Ya, tapi dari maulid itu belakang oh sudah mangan rampung balik. Ya, muter-muter dulu kotak-kotak apa? Karet ditarik mulu. Usus apa usus karet gitu. Bis karet kan mundur gitu. Nanggung akeh. Ususnya apa sih? Nangungnya cuy. Ya. Lanjut. Dari yang luar biasa. Malaikat terbentuk dari cahaya dan mereka diciptakan Allah dari cahaya. Para malaikat dapat terlihat dalam bentuk yang mulia. Malaikat itu makan nggak menurut kamu? Makan nggak? Malaikat minum tidak? Tidur tidak? Bermaksud kepada Allah tidak? Namun malaikat hanya diperintahkan Allah kepada mereka. Malaikat itu patuh dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Para malaikat berjumlah banyak sekali. Para malaikat itu jumlahnya banyak sekali, ya. Dan tak ada yang mengetahui daripada jumlah malaikat ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dobol dengan Allah Subhanahu malaikat, dobol dengan Allah ngerti jumlah malaikat. Malaikat tidak, malaikat lebih, mulai dulu. Lalu dengan mati tak boleh menrubuka. Karena kita Allah tidak betul. Malaikat angka ya. Sampai jumlah malaikat tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking banyaknya. Itu malaikat. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 31 bahwasanya tidak ada yang mengetahui tentara Tuhan kecuali Dia di sini Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita diwajibkan beriman atas keberadaan mereka dan membenarkan bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah atau hamba yang mulia. Siapa? Para malaikat. Diwajibkan bagi kita untuk mengetahui. Hukumnya wajib kita untuk mengetahui 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Siapa yang pertama? Ini pelajaran pendidikan anak usia dini. Number 1, malaikat Jibril. Tugasnya ialah menyampaikan wahyu, membawa wahyu. Number 2, calon sarjana. Number 2, malaikat apa? Mikail. Bertugas sebagai ibu kantor di Sipaun, di Sikuliah. Buku alik ono sing kuliah tapi pendidikannya ternyata PAUD. Ono sing katanya kayak bocah PAUD ternyata wis akale sadona kuliah. Mikail ditugaskan Allah sebagai Rizki gue anaknya Bapak Masuk. Ya, ini kita kasih tambahan lagi. Kamu tahunya makan mereka air, pembawa rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ditugaskan untuk membagikan rezeki.
Ya, ada satu lagi. Apa? Kamu sering mendengar Allahumma sayyidan nafi'an, ya Allah berkailah hujan ini, berkailah hujan ini. Hujan ini rahmat Allah, rahmat Allah berarti rezeki. Di antara malaikat Mikail bertugas mengatur hujan, pembawa rezeki, memberikan rezeki dan mengatur hujan. Gue mau sih jarang ngerti. Ini orang kita Habib Ahmad bin Jainur jelas. Ya, bawa rezeki, masuk sekolahannya oleh rezeki anak itu masuk di kau kayak atas. Ya, makanya ketika kita hujan di kota Mekah itu, ketika hujan orang-orang pada keluar. Di Hadramut pun ketika hujan orang pada nampung airnya, dibacakan Fatihah sampai 21 kali, diniatkan untuk obat. Ya, agar air yang diminum masuk ke dalam tubuhnya sebagai perantara dirinya untuk taat kepada Allah. Karena apa? Meyakini bahwasanya ini hujan yang membawa daripada malaikat Mikail. Ya, di mana malaikat Mikail bukan hanya membawa rezeki, namun membawa rahmat dari Allah lewat air hujan. Maka mudah ditampungin di kontrakan bocor aja kayak yang lagi begini bocor aja ngurusinya mana ya kontrak ngurusi harusnya punya rumah yang ngurusinya, tapi saya tidak akan mengatakan apa-apa itu biar dia tahu sendiri. Nanti ini air hujan itu bekasi tahu, nanti kan hujannya. Nanti malaikat Mikail itu tadi yang bekerja sibuk. Malaikat Mikail sibuk. Kamu sama malaikat sibuk mana sebenarnya? Makanya kamu selalu bersyukur, ya Allah untuk aku dari malaikat terima ya. Kutu terus, lanjut lagi kiamat. Cucu terus, lanjut lagi kiamat. Jikir terus, lanjut lagi kiamat. Berbagi rezeki, wow triliunan wow. Baik itu kafir, baik itu musyrik, dan baik agama-agama yang lainnya. Karena sifat adilnya Allah, bahkan orang yang kafir pun, yang durhaka kepada Allah, yang tidak percaya sama sekali kepada Allah dan Nabi-Nya Nabi Muhammad, tetap Allah berikan rezeki untuknya. Jadi aja senang nih kowe sugih, mu kafir dari sugih. Awin Allah aja senang bangga nih kowe sugih. Tukang kerampok sugih, pembunuh sugih, pemerkosa sugih, tukang judi sugih. Oh si ahli maksud sugih Fir'aun sugih apa? Korun sugih apa? Sugih, lawan sugih tak senang. Ya. Senang itu kalau sudah kaya, manfaat kayanya hanya sebagai perantara dirinya untuk semakin taat dekat kepada Allah. Terima namanya banyak namanya, terima nanti malaikat namanya banyak namanya. Memang suci, ya, tutu terima mancing kartu bentuk kotak, terus mancing kartu bentuk kotak, terus terima mancing kartu bentuk kotak. Itu tutu suki. Ya, jadi seperti itu. Terus malaikat siapa lagi yang kamu harus tahu? Yang pertama Jibril, pembawa wahyu. Malaikat Mikail, pembawa rezeki dan mengatur hujan. Terus malaikat Israfil. Apa itu tugasnya? Meniup sangkakala. Berapa kali itu ditiup? Kalau Jibril, oh bingung dikiapkan terima ditiup sih atau ambil kabeh. Ini kalau saya ceritakan kamu tentang malaikat, ya malaikat belum tahu kamu. Nanti malaikat mencabut nyawa mati gak bisa? Angel orang. Nah matinya bagaimana? Malaikat mencabut nyawa saya tanya, meninggalnya bagaimana? Wong situ kan nyabutin nyawa be mati. Lah aku sih nyabut nyawa ini siapa?
Mestinya punya mobil langka. Coba gimana? Tapi saya pernah bahas itu taklim seperti itu. Tapi kamu lupa kayaknya. Coba gimana? Kita tidak ada malaikat. Nanti malaikat pencabut nyawa meninggalnya bagaimana? Dan meninggalnya bagaimana? Siapa yang mencabut nyawanya? Ya Allah Rabbi. Halo. Tapi tak Allah. Allah tuh bisa orang karena Allah. Anak sing biasa, anak sing maco. Insya Allah. Allah. Ini kasih tahu nih. Sedikit nih. Ini panjang lebar membahas tentang ini pada. Ya masih cepat selesai ya. Karena tak lihat wajah-wajahnya wajah-wajah. Ya, wajah-wajah apa? Nanti malaikat mencabut nyawa. Setelah semuanya meninggal, ini tinggal satu malaikat siapa yang mencabut nyawa? Israfil atau Israil? Itu datang di hadapan Allah. Ya Allah, tugasmu sudah melaksanakan semua. Tidak ada satupun makhluk ciptaanmu yang masih hidup, baik dari kalangan malaikat, jin, manusia, dan lain sebagainya. Lantas bagaimana? Ya Allah, saya minta keridhaan-Mu, kehariban-Mu untuk menyelesaikan daripada tugasku, yaitu saya sendiri. Akhirnya Allah menyuruh, wahai malaikat Israfil, sesungguhnya kerajaan yang abadi kekal, tidak ada yang bisa menghancurkan selamanya, ialah kerajaan itu. Dan tidak ada yang bisa hidup abadi kekal selamanya kecuali diri. Maka engkau wahai Israel, berjalanlah engkau di antara surga dan neraka, cabutlah ruh atau nyawamu sendiri, dan saya akan menyaksikan daripada kematian dia. Nyabut nyawanya Israel dewe asalnya dewe baru Allah ciptakanlah kembali para malaikat-malaikatnya lagi. Lalu baru gak sih gue mewek catatan amal ya murah seperti itu. Panjang itu nanti ada di kitab syarah, kitab Risalatul Jami'ah dijelaskan sesuatu tentang neraka, para malaikat. Tapi syarahnya, penjelasannya bukan matan, tapi syarahnya. Kalau matanya hanya singkat seperti yang saya baca ini singkat. Terus malaikat apa lagi? Israfil, pencabut nyawa. Terus yang kelima keenam munkar nakir. Buat siapa? Tugasnya apa lagi? Tugasnya hanya suruh bertanya ya. Ketika ada orang yang meninggal, tanya, mohon nggak bisa dihafal itu ya. Itu tergantung daripada amal soleh kita. Nggak bisa orang-orang yang cerdas, Albert Einstein, ya pasti akan bisa menjawab. Cerdas ya. Terus apa lagi yang cerdas? Thomas Edison, penemu lampu masalah. Benar. Man rabbuka, yang cerdas. Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau menandakan kecerdasan, semua orang yang cerdas bisa menjawab pertanyaan malaikat. Namun itu semua tergantung daripada bagaimana di akhir kehidupan kita, bagaimana di akhir sakaratul maut kita, dan apa yang kita bawa setelah kita berada di alam barzah. Saya tak pulang maning, saya mau tanya, barzah itu artinya apa? Maknanya
Sekat apa? Pembatas antara pinter 100. Tapi ya biasa ilmu nih wong. Nanti mau belajar. Atau ya ismenta misudu tuh itu sudah spokli ya. Apa ya? Apa sih ya? Apa ya? Orang-orang dari mereka yang mencatat itulah yang akan mengingat. Siapa yang mencatat ketika belajar maka ia akan mengingat apa yang ia catat. Anda kayak memori HP. Dasmu memori HP. Ya, saya tanya apa kamu ngurusin ini aja? Ngurusin kayak Sopri, kayak ayam itu apa pengatur. Kayak Sopri, ya. Ada kapasitas otak kita itu ada kapasitas. Makanya EQ, kecerdasan, kecerdikan seseorang itu terbagi-bagi ya. Ada EQ-nya 200, 205, 175. Tergantung daripada kecerdasan orang itu masing-masing. Kapasitas orang itu dalam menangkap daya tangkap atau daya hafal yang dia ketahui. Di sini ada yang EQ-nya melebihi rata-rata. Ibarat HP, memorinya berapa? Tidak ada batasannya. Memorinya berapa? Sehahaha. Didira sehahaha. Tidak batasnya sehahaha. Berarti kita terbatas. Lost dog konsep. Sabar nih, aku deh. Nah. Terus malaikat yang ke-7 dan 8. Rokit, Atid, itu titit, eleng-eleng wi, simpelo, ada ilmu ketika ada orang yang cerdas, orang yang belo, orang yang susah menghafal, kamu baca sholawat itu pagi hari lidahnya orang tersebut dipegang di tengah-tengahnya baca sholawat tarik, Allahumma sholli ala Muhammad. Dirutinkan seperti itu, didawamkan insya Allah mudah untuk bicara. Kunci pelu baca Quran jangan pelok. Kangelan. Allahumma sholli ala Muhammad. Diterapi, ya. Iya kata ada orang yang belajar sudah setiap hari belajar tapi susah kepelitat. Dan ada orang yang biasa pun kata juga seperti itu kan itu. Tapi yang nggak biasa kan kepelitat terus. Makanya diterapi baca sholawat tarik yang tidak. Amalan bujangan. Ingin cerdas setiap hari Rabu 40 hari sekali otak kamu yang gak banyak kantong plastik terdelendas. Ya. Kenapa otak itu susah untuk menghafal sesuatu? Ngafal ayat Quran susah, ngafal hadis susah, ngafal ilmu susah. Ya, pikirannya apa? Yang senang-senang toh. Potong rambut setiap hari Rabu selama 40 hari sekali. Berarti baldino selama 40 dino cukup terus. Udah silang mobil. Hari Rabu selama 40 hari sekali potong rambut. Sudah 40 hari sekali lagi potong rambut. Itu bisa menjadi sebab cerdas. Terus bersiwak. Enak kan? Makanya ini anak siwak itu goblok boy. Orang siwak goblok boy. Berarti gue sing salah itu siwake. Ya. Itu. Siwake kok siwak palsu nih, maksud siwak palsu. Oh iya deh, beda bersiwakan. Ketepuk-ketepuk bersiwakan. Terus yang lagi dari malaikat rakib adil itu tercatat kebaikan dan keburukan di tangan kanan kiri. Kanan jalan kiri jalan itu ada malaikat. Makanya kalau setiap jalan setiap tidur hidup jalan sehari-hari ingat
kanan anak malaikat, kiri anak malaikat, nyatet amal baik, nyatet amal buruk. Ning amal baik belum dilakukan, hanya sekedar niat, belum sampai dilakukan, tidak dicatat sebagai keburukan. Jika amal baik baru mau dilakukan, sudah niat, sudah dicatat sebagai kebaikan, dilipat gandakan ketika sudah menjadi perbuatan. Artinya Allah kan ini terus malaikat oleh malaikat itu bubar. Dan malaikat malik itu menjaga neraka. Kalau ya jaga neraka oleh bubar. Ya nenone bareng-bareng gue. Nenone bareng-bareng gue ketemu. Tolong nyong. Minyak ayo. Maka malaikat malik itu malaikat yang tidak pernah tersenyum, selalu menunjukkan wajah sangar garangnya. Malaikat malik. Makanya gue yang pingin meruang sing kayak malaikat malik. Dalam wong sing orto mesem, sing orto senyum, sing sadis mendelik pelok terus. Oh, dasar malaikat malik. Makanya Nabi mengajarkan kita tersenyum, bukan tertawa, tapi tersenyum. Karena senyum itu adalah sedekah. Tutu senyum terus, kalimatnya didono, kasino itu tertawa. Sebelum tertawa itu dilarang. Kata siapa sih nggak percaya? Tertawa kan dilarang apa? Coba ada orang naik motor jatuh tertawa, kebuki gue. Anak gue lagi kebakar gue. Pateni yo. Bener apa? Berarti jantungnya warga DKI apa? Orang pas tertawa lah. Sebelum tertawa itu dilarang. Berarti kalau ada orang manusia tertawa, nggak bisa berarti kalimat tertawa dipakai untuk sekian keadaan. Benar? Karena itu. Maka dengan baiknya kita tersenyumlah. Karena orang tersenyum bisa menunjukkan bahagia, bisa menunjukkan benci. Contohnya senang bersenyum bahagia. Alhamdulillah sehat ya, benar ya. Berkaca. Senyum menunjukkan benci. Nah film sinetron ngerti sing cangkeme main singkong tapi artinya ngomong apa kamu tidak pernah tahu ya dasar atau diri cangkeme apa ya senyum aja loh coba kau senyumnya miring mari kata nyengit nah tandanya orang senyum itu mengejek coba coba ya Bismillah ya, baik lanjut. Terus yang terakhir sebelum ditutup, malaikat menjaga surga. Wal malaikata haqqun wal jannah haqq, dan surga itu benar adanya. Surga adalah negeri kenikmatan yang diciptakan sebagai pahala, terdapat 7 tingkatan di dalamnya. Yang tertinggi adalah Firdaus. Terus sehabis Firdaus ada 7 tingkatan surga. Kenapa Allah menciptakan surga? Karena Allah akan membalas setiap kebaikan pahala-pahala manusia dengan kenikmatan yang ada dalam surga. Dan apa kenikmatan yang hakiki yang ada dalam surga? Ialah bisa melihat wajah Allah dan melihat wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya dusta jika engkau mengatakan di dalam dunia saya sangat bahagia, karena kebahagiaan yang hakiki, yang hakikatnya bahagia, engkau meninggal dimasukkan ke dalam surga Firdaus, melihat wajah baginda Nabi bersama baginda Nabi dan melihat wajah sang penciptamu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kebahagiaan yang hakiki.
Surga tingkatannya ada 7. Yang pertama surga Firdaus, setelah itu surga Eden, setelah itu nanti malam Jumat depan jika Allah masih berikan saya kehidupan, masih diberikan ruh dalam jasad, dan insya Allah yang kita belajar hari ini manfaat buat antum, keluarga, masyarakat dan semua yang ada di sini. Insya Allah memberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok malam Sabtu pembacaan Maulid Sinduro di rumah Bapak Sodikin, ya. Grupnya Mas Roni di desa Benar mengadukan bersurat pengadukan. Monggo dihadiri sedaya akan niat yang baik karena Allah bukan karena manusia. Insyaallah manfaat dunia akhirat. Besok ya malam Sabtu di rumah Bapak Sodikin. Ya Rabbana ta'afana bi'anana ta'afana wa lana ashrafana ala lana ashrafana fatub alaina tawbah tasir likulli hawbah wa sallana al-aradi wa minir radi wa fir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa syairil hilali wa kulli mahabba au jiratin ashabah wal muslimina ajma'in amin rabbil asma' fadlan wa judan lana la bihisabi minna bil mustafa rasuli Allah bi kulli suli sallallahu wa sallam